Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Benang Gaib di Ruko Belakang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pasar Beringin Jaya tidak pernah benar-benar tidur, tapi bagi Pak Baskoro, hiruk pikuk itu belakangan terasa seperti jeritan yang tertahan. Sudah belasan tahun ia menghuni kios Blok A nomor 12. Kiosnya adalah kiblat bagi para pecinta batik tulis motif pesisiran. Namun sebulan terakhir kejayaan itu seolah dikikis oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Pagi itu Pak Baskoro baru saja membuka rolling door besinya yang berderit nyaring. Astagfirullah, teriaknya spontan. Haris, karyawan mudanya yang sedang memarkir motor, langsung berlari menghampiri. Ada apa, Pak? Tanya Haris terengah-engah. Pak Baskoro menunjuk ke arah lantai keramik putih di tengah butik. Di sana seonggok bangkai ayam hitam tanpa kepala tergeletak bersimbah darah yang masih segar. Baunya bukan sekedar amis, tapi busuk menyengat seperti daging yang sudah membusuk berhari-hari. Padahal darahnya masih terlihat merah pekat. Siapa yang iseng begini, Riz? Semalam kita kunci rapat kan? Suara Pak Baskoro bergetar. Tangannya yang memegang kunci toko tampak menggigil. Haris mengernyit. Ia mengambil sapu lidi dan serokan. Tenang, Pak, paling orang iri. Zaman sekarang jualan jujur saja musuhnya banyak. Apalagi kalau jualan Bapak makin laris. Haris mencoba melucu, meski raut wajahnya sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa ngeri. Mungkin ini ayam kiriman buat sarapan, cuma lupa dipotong sama masaknya. Jangan bercanda, Riz. Ini sudah kelima kalinya. Kemarin kain sutra ibu camat bau kencing musang. Padahal di sini mana ada musang. Pak Baskoro menyeka keringat dingin di dahinya. Tidak lama Bu Ratmi, pemilik toko kain tepat di seberang jalan, lewat sambil mengibaskan kipas bambunya. Wajahnya yang tebal dengan bedak terlihat sinis. Loh, Pak Bas, kok pagi-pagi sudah ada bau bangkai? Wah, hati-hati. Biasanya kalau tempat usaha bau busuk, itu tandanya rezekinya mau diambil yang punya alam. Sindirnya dengan nada bicara yang dibuat-buat prihatin, namun matanya berkilat senang. Mulutnya Bu Ratmi itu lebih pedes dari sambal geprek depan pasar, Pak. Jangan didengar, bisik Haris menenangkan majikannya. Namun teror tidak berhenti pada bangkai. Siang hari seorang pelanggan setia Bu Broto datang untuk mengambil pesanan batik motif Wahyu Tumurun. Saat kain itu dibentangkan, Bu Broto berteriak histeris dan melempar kain itu ke lantai. Baskoro, apa-apaan ini? Kamu mau mengutuk saya? Teriak Bu Broto dengan wajah pucat pasi. Pak Baskoro bingung. Maksud ibu apa? Itu kain kualitas terbaik, Bu. Terbaik matamu, lihat itu. Kenapa motifnya jadi berubah gambar tengkorak dan banyak ulatnya begini? Pak Baskoro dan Haris melihat kain itu. Di mata mereka kain itu indah dan sempurna, namun di mata Bu Broto, kain itu tampak seperti kain kafan yang dikeruputi belatung hidup. Pelanggan lain yang ada di toko pun mendadak merasa gerah yang luar biasa. Seorang pendingin ruangan di toko itu berubah memuntahkan uap panas dari neraka. Sore itu suasana toko menjadi sangat mencekam. Lampu butik berkedip-kedip tidak beraturan. Di sudut gudang yang remang, Haris sempat melihat sosok bayangan hitam setinggi plafon. Dengan mata merah yang menyala, sedang berdiri dia memandangi mereka. Pak, sepertinya kita tidak bisa bertahan di sini lagi. Bisik Haris sambil terus memegang tasbih di saku celananya. Ini bukan lagi persaingan bisnis biasa, Pak. Ini sudah main orang pintar. Pak Baskoro terduduk lemas di atas tumpukan kain mori. Ia menyadari bahwa kejujurannya dalam berdagang telah memicu api dengki yang tidak bisa dipadamkan dengan air biasa. Malam itu juga dengan sisa keberanian yang ada, ia memutuskan untuk mencari tempat baru. Sebuah ruko di belakang komplek niaga yang tersembunyi, berharap setan-setan kiriman itu kehilangan jejaknya.
Keputusan Pak Baskoro sudah bulat. Ia tidak peduli jika harus kehilangan pelanggan pintas yang hanya lewat di pasar. Baginya warasnya pikiran jauh lebih berharga daripada omset yang tinggi namun dihantui ketakutan setiap detik. Dengan bantuan sebuah mobil pickup sewaan, ia memindahkan seluruh gulungan kain, canting, dan wajan malamnya ke komplek Niaga Sejahtera. Komplek itu sebenarnya cukup megah di bagian depan, namun ruko yang dipilih Pak Baskoro berada di blok paling belakang, berbatasan langsung dengan tembok tinggi yang dibaliknya tumbuh pohon-pohon bambu dan sebuah pohon kamboja tua milik pemakaman warga. "Pak, yakin di sini?" tanya Haris sambil menurunkan satu karung kain mori. Ia memandang bangunan 3 lantai itu dengan tatapan ragu. Cat putihnya sudah mengelupas, meninggalkan bercak-bercak hitam akibat jamur yang menyerupai wajah-wajah yang sedang menangis. Pak Baskoro mengelap peluh di lehernya dengan handuk kecil. "Hanya ini yang harganya masuk akal, Riz. Lagi pula siapa yang mau nyari kita ke sini? Bu Ratmi dan dukun-dukunnya itu pasti mengira kita sudah bangkrut dan pulang kampung." Haris terkekeh paksa, mencoba mencairkan suasana. "Iya sih Pak, saking sepinya kalau saya ketut di sini, gema suaranya bisa kedengeran sampai depan komplek. Tapi jujur Pak, hawanya kok lebih dingin ya dibanding pasar." "Ya karena banyak pohon, Riz. Jangan mikir yang aneh-aneh," taut Pak Baskoro, meski hatinya sendiri menciut melihat tangga menuju lantai 2 yang gelap gulita. Malam pertama di ruko baru itu diisi dengan menyusun barang. Listrik di ruko itu seringkali turun, padahal mereka hanya menyalakan 3 lampu neon. Setiap kali lampu berkedip, bayangan gulungan kain yang berdiri tegak di sudut ruangan tampak seperti barisan orang yang sedang berdiri membisu, memperhatikan gerak-gerik mereka. "Riz, kamu dengar sesuatu?" Pak Baskoro tiba-tiba berhenti menata kain. "Suara apa Pak?" "Suara perut saya yang lapar." Haris mencoba melucu, padahal telinganya menangkap suara strak-strak-strak dari arah lantai 2, seperti suara seseorang yang menyeret kain panjang di atas lantai semen yang kasar. Brak! Tiba-tiba sebuah manekin plastik yang belum dipakaikan baju jatuh dari lantai atas, menggelinding di tangga dan berhenti tepat di depan kaki Pak Baskoro. Posisi kepalanya mendongak, menatap kosong ke arah mereka. "Waduh Pak, manekinnya pengen kenalan," bisik Haris dengan wajah yang mulai pucat. Ia segera mengambil manekin itu. "Aneh, padahal di atas kan nggak ada angin, pintunya juga kita kunci." Pak Baskoro tidak menjawab. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu. Namun saat ia hendak mengunci pintu ruko untuk pulang, ia melihat sesuatu di spion mobil pick-up-nya. Di jendela lantai 2 ruko mereka, ada selembar kain putih yang melambai-lambai pelan. Awalnya ia mengira itu kain dagangannya yang tertiup angin, tapi ia sadar jendela itu tertutup rapat dan terkunci dari dalam. "Pak, ayo cepat jalan," desak Haris yang tiba-tiba sudah duduk di dalam mobil dengan wajah tegang. "Kenapa kamu, Riz?" "Barusan saya lihat di dalam ruko ada orang tua bongkok pakai sarung batik motif kita, lagi jalan masuk ke arah gudang belakang, padahal kita baru saja ngunci pintunya, Pak." Pak Baskoro terdiam seribu bahasa. Ia segera menghidupkan mesin mobil dan menginjak gas dalam-dalam. Di dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar melarikan diri dari teror, atau justru ia baru saja mengantarkan nyawanya ke rumah baru bagi teror yang lebih mengerikan. Ruko itu memang sepi dari manusia, tapi sepertinya ada penghuni lain yang merasa terusik dengan kedatangan mereka. Dan di kejauhan di sudut pasar lama, Bu Ratmi tersenyum lebar sambil memegang sebuah boneka jerami yang dililit benang hitam. Sementara Pak Baskoro dan Haris bergelut dengan suasana lembab di ruko baru di sudut pasar Beringin Jaya yang mulai sepi, Bu Ratmi masih duduk di kursinya. Tokonya yang penuh dengan kain-kain murah tampak mentereng dengan lampu LED warna-warni, namun hatinya segelap jelaga. "Pindah ya, dia pikir pindah ke ujung dunia bisa bikin aku diam," gumam Bu Ratmi. Ia meludah ke lantai, tepat di bekas jejak kaki Pak Baskoro yang tadi pagi sempat lewat. Malam itu Bu Ratmi tidak pulang ke rumah. Ia memacu motor metiknya menuju sebuah gang sempit di daerah pinggiran kota yang dikenal sebagai Kampung Dukun. Ia berhenti di depan sebuah rumah kayu dengan pagar tanaman beluntas yang tinggi. Aroma kemenyan dan minyak serimpi sudah tercium, bahkan sebelum ia mengetuk pintu. "Masuk, Ratmi."
Bau dengkimu sudah sampai duluan sebelum orangnya datang. Sebuah suara parau menyambut dari dalam. Di dalam ruangan yang hanya diterangi satu lilin merah, duduklah seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Mbah Jarno. Di depannya terdapat nampan berisi bunga setaman, kopi pahit, kopi manis, dan sebuah foto Pak Baskoro yang sudah kusam. Dia pindah, Mbah. Makin sulit dicari orang, tapi anehnya pelanggannya masih saja ada yang tanya-tanya lewat telepon. Saya mau dia mati pelan-pelan, usahanya hancur, dan dia gila. Bu Ratmi mengeluarkan amplop coklat tebal berisi uang pecahan 100.000. Mbah Jarno terkekeh, suaranya seperti gesekan amplas pada kayu. Pindah tempat itu ibarat ganti baju. Orangnya tetap sama, jiwanya tetap sama. Tapi kamu harus tahu, Ratmi, ruko yang dia tempati sekarang itu bukan tempat sembarangan. Itu tanah sangar. Kalau aku tambahkan sedikit bumbu, dia tidak akan hanya bangkrut, tapi bisa jadi tumbal di sana. Mbah Jarno kemudian mengambil sebuah wadah berisi ratusan silet kecil yang sudah karatan. Ia membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti gumaman lebah yang marah. Tiba-tiba silet-silet itu bergerak sendiri, bergetar di dalam wadah seolah-olah hidup. Lucu ya, Mbah? Dia itu sok suci, tiap Jumat kasih makan anak yatim, tapi rezeki saya dimakan juga. Itu namanya kan maling halus. Shh. Mbah Jarno menempelkan telunjuk di bibirnya. Jangan banyak bicara. Ambil tanah ini. Ia menyerahkan sejumput tanah berwarna hitam pekat yang dibungkus plastik bening. Ini tanah dari 7 kuburan yang mati tidak wajar. Taburkan di depan rukonya. Besok silet-silet ini akan berpindah ke dalam kain-kainnya dan ke dalam perutnya jika dia berani melawan. Bu Ratmi menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar karena semangat. Terima kasih, Mbah. Saya mau lihat seberapa kuat doa-doa yang dia agungkan itu melawan kiriman ini. Kembali ke ruko belakang, pukul 2 dini hari Pak Baskoro terbangun dari tidurnya di lantai 2 karena merasa haus. Saat ia berjalan menuju dapur kecil, ia melewati tumpukan kain dagangannya. Tiba-tiba ia mendengar suara kerasa kerusuk dari dalam tumpukan kain itu. Tikus. Ia memberanikan diri mendekat, namun bukan tikus yang ia temukan. Dari sela-sela lipatan kain batik sogan yang mahal, keluar cairan kental berwarna merah kehitaman yang baunya amis luar biasa. Dan yang lebih mengerikan, saat ia mencoba menyentuh kain itu, jarinya teriris sesuatu yang sangat tajam. Aduh, Pak Baskoro menarik tangannya. Dari sela-sela serat kain muncul ujung silet yang berkarat, mencuat keluar seolah-olah tumbuh dari dalam motif batik tersebut. Haris, bangun Haris! Teriak Pak Baskoro histeris. Haris berlari turun dengan sarung yang masih berantakan. Kenapa, Pak? Kainnya berdarah, Haris. Ada siletnya. Haris melihat jari Pak Baskoro yang berdarah, lalu menatap tumpukan kain itu. Wajahnya yang biasanya penuh canda kini berubah drastis. Ia mendekat, mencium bau amis itu, lalu menoleh ke arah jendela ruko yang menghadap ke pohon kamboja di luar. Ini bukan tikus, Pak. Ini sudah undangan. Bu Ratmi benar-benar mengeluarkan modal besar untuk ini. Ia mengambil segelas air, mencelupkan jarinya dan mulai merapal sesuatu. Bapak tenang, jangan panik. Kalau kita panik, mereka akan senang. Malam itu kesunyian ruko belakang pecah oleh isak tangis tertahan Pak Baskoro. Di luar angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan kamboja yang seolah-olah melambai memanggil siapapun yang ada di dalam ruko untuk segera bergabung ke alam sebelah. Pagi menyingsing dengan warna langit yang abu-abu, seolah matahari pun enggan menyinari ruko di ujung komplek itu. Pak Baskoro duduk termenung dengan jari yang dibalut plester. Luka irisan silet tadi malam terasa panas, bukan perih biasa, melainkan rasa nyut-nyutan yang menjalar hingga ke ketiak. Pak, jangan bengong terus. Kalau bengong nanti pikiran kosong. Penghuni sini malah senang numpang lewat. Celetuk Haris sambil membawa 2 gelas kopi hitam dan sepiring pisang goreng yang dibelinya dari depan komplek. Bagaimana tidak bengong, Riz? Itu kain sutra pesanan orang penting di Jakarta. Harganya puluhan juta. Kalau robek atau ada siletnya begitu, apa kata mereka? Bisa hancur nama baik saya. Haris meletakkan kopi itu dengan tenang. Begini saja, Pak. Hari ini kita jangan jualan dulu. Kita cek semua stok.
Saya punya firasat, silet tadi malam itu cuma salam pembuka. Mereka pun mulai membongkar satu persatu gulungan kain. Awalnya semuanya tampak normal hingga jam menunjukkan pukul 10 pagi. Waktu dimana biasanya pelanggan mulai menelpon tiba-tiba. Suasana ruko yang tadinya gerah berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Suara itu terdengar sangat jelas. Pak Baskoro dan Haris membeku. Di rak pajangan sebuah kain batik tulis motif Sekar Jagad yang sedang digaungkan mendadak robek secara vertikal. Tidak ada angin, tidak ada orang di dekatnya. Seolah-olah ada tangan raksasa dengan kuku silet yang menyayatnya dari atas ke bawah. Loh, Gusti! Pak Baskoro melompat mundur. Belum sempat rasa kaget itu hilang, kain di sebelahnya menyusul. Seret! Robek lagi. Kali ini lebih parah. Kain itu tercabik-cabik hingga menjadi potongan kecil yang berserakan di lantai. Riz, lakukan sesuatu, Riz. Itu modal saya. Teriak Pak Baskoro hampir menangis. Haris tidak langsung bergerak. Matanya tajam menatap ke sudut plafon. Di sana ia melihat gumpalan asap hitam pekat yang perlahan membentuk tangan kurus dengan kuku-kuku panjang yang hitam. Bapak menjauh, masuk ke dalam lingkaran meja kasir. Perintah Haris dengan nada yang tidak pernah didengar Pak Baskoro. Tegas dan berwibawa, Haris mengambil sisa air kopi pahitnya, membisikkan sesuatu, lalu menjeburkannya ke arah kain yang sedang robek itu. Seketika terdengar suara lengkingan kecil seperti tikus yang terjepit pintu. Disusul suara benda jatuh yang berat dari arah lantai 2. Plafon ruko sampai bergetar. Apa itu, Riz? Tanya Pak Baskoro dengan suara mencicit. Kiriman silet tanpa wujud. Kalau saya telat, bukan cuma kain bapak yang robek, tapi leher kita juga bisa disayatnya. Jawab Haris sambil mengusap keringat di lehernya. Ia kemudian berjalan ke arah potongan kain yang hancur. Di tengah sobekan kain itu ia menemukan sesuatu yang janggal. Seikat rambut manusia yang diikat dengan benang hitam. Rambut siapa itu? Panjang sekali. Pak Baskoro bergidik. Rambut mayat, Pak. Ini medianya. Bu Ratmi ini benar-benar niat. Dia pakai perantara jin pengiris. Tiba-tiba telepon ruko berdering. Suaranya sangat nyaring. Di tengah kesunyian itu, Pak Baskoro mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Tidak ada jawaban di ujung telepon. Hanya terdengar suara nafas yang berat dan memburu, disusul suara tawa melengking seorang wanita yang sangat familiar. Pindah ya, Bas. Keenakan kamu tidur di sana. Tunggu saja. Malam ini siletnya tidak akan mampir ke kain, tapi mampir ke tenggorokanmu. Klik, telepon ditutup. Wajah Pak Baskoro pucat pasi, tubuhnya ambruk ke kursi kasir. Itu suara Bu Ratmi. Dia sudah gila, dia mau membunuh saya. Haris mengepalkan tangannya. Sabar, Pak, orang yang main begini biasanya lupa satu hal. Kalau kirimannya tidak sampai, semua silet itu akan pulang ke tuannya sendiri. Sekarang Bapak ikut saya. Kita harus cari garam kasar dan sapu lidi yang masih ada kuncupnya. Kita pagari ruko ini sebelum matahari tenggelam. Namun di luar ruko, di bawah pohon kamboja yang rimbun, sesosok bayangan wanita tua dengan wajah hancur sedang duduk di dahan pohon, menatap ke arah jendela lantai 2 Pak Baskoro sambil menjilat silet yang berlumuran darah hitam. Teror yang sebenarnya baru saja akan dimulai saat malam tiba. Malam itu berlalu dengan penuh kegelisahan. Pak Baskoro tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Setiap kali matanya terpejam, ia seolah mendengar suara silet yang digesekkan ke asahan batu di bawah tempat tidurnya. Sementara itu Haris berjaga di ruang tengah lantai bawah, duduk bersila dengan sebuah gelas berisi air putih di depannya. Pukul 4:30 pagi, suasana ruko terasa sangat berat. Udara menjadi begitu pekat seolah oksigen mendadak hilang. Bau harum bunga kantil yang menyeruak tiba-tiba menggantikan bau amis yang tercium sejak sore. Di luar, suara burung kedasi, burung pembawa pesan kematian, berbunyi nyaring di dahan kamboja. Riz, sudah subuh, Riz. Suara Pak Baskoro terdengar parau dari lantai atas. Ia mencoba turun dengan langkah gontai. Namun saat kakinya baru menginjak anak tangga pertama, Pak Baskoro merasakan sensasi dingin yang luar biasa menjalar dari telapak kakinya. Dingin itu bukan seperti es, tapi dingin yang mematikan syaraf. Seketika kakinya menjadi kaku, sekeras kayu jati. Riz, kaki saya, Riz. Kaki saya tidak bisa gerak.
teriak Pak Baskoro. Ia kehilangan keseimbangan dan terguling jatuh dari tangga. Brak! Haris langsung meloncat berdiri. Pak Baskoro! Ia memapa majikannya ke kursi panjang. Wajah Pak Baskoro sudah berubah, membiru, bibirnya bergetar hebat. Dingin, Riz, dingin sekali. Rasanya seperti ada tangan yang memegang tulang kering saya di dalam kulit. Haris segera memeriksa kaki Pak Baskoro. Ia terkejut melihat bercak-bercak hitam berbentuk sidik jari di pergelangan kaki majikannya. Tanpa membuang waktu, Haris berlari ke pintu depan ruko. Ia teringat sesuatu. Dengan tenaga penuh ia menarik rolling door besi itu. Seret! Di sana, tepat di tengah-tengah ambang pintu, tergeletak sebuah bungkusan kain kafan kecil yang sudah kotor terkena tanah. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, tapi kehadirannya memberikan aura kegelapan yang sangat kuat. Kurang ajar, geram Haris. Tanah kuburan. Haris mengambil kantong plastik, lalu dengan hati-hati membungkus kain kafan itu agar tidak menyentuh kulitnya. Saat bungkusan itu diangkat, tercium bau busuk yang amat sangat. Bapak lihat ini. Haris menunjukkan bungkusan itu dari kejauhan. Ini namanya susuk wewe. Tanah ini diambil dari kuburan orang yang mati bunuh diri, lalu didoakan dengan ilmu hitam untuk menutup jalan rezeki, sekaligus melumpuhkan pemilik rumah. Pantas saja kaki bapak kaku. Pak Baskoro merintih. Lalu bagaimana, Riz? Apa saya akan lumpuh selamanya? Bu Ratmi benar-benar tega. Saya salah apa sama dia? Haris kembali ke dapur, mengambil segelas air hangat dan mencampurnya dengan garam kasar yang sudah ia siapkan kemarin. Bapak tenang, minum ini sedikit, sisanya saya basuhkan ke kaki bapak. Bu Ratmi main kotor, tapi dia lupa kalau di atas langit masih ada langit. Haris mulai membacakan ayat kursi dengan nada yang berat dan rendah. Suaranya bergema di dalam ruko yang kosong itu. Setiap kali Haris mencapai akhir ayat, ia meniupkan nafas ke arah kaki Pak Baskoro. Tiba-tiba Pak Baskoro berteriak kesakitan. Aduh, panas Riz, panas. Dari pori-pori kulit kaki Pak Baskoro keluar cairan hitam kental yang sangat banyak. Cairan itu jatuh ke lantai dan mengeluarkan suara mendesis seperti air yang diteteskan ke besi panas. Perlahan warna biru di wajah Pak Baskoro memudar dan kakinya mulai bisa digerakkan kembali. Sudah mendingan, Pak? Tanya Haris sambil menyeka keringat di wajahnya sendiri. Ia tampak sangat lelah, energinya terkuras hebat. Sudah bisa gerak, Riz. Terima kasih, Gusti. Pak Baskoro menangis sesegukan. Tapi apa mereka akan berhenti? Haris menatap bungkusan tanah kuburan itu dengan tatapan tajam. Belum, Pak. Ini baru serangan fisik. Nanti malam mereka akan mengirimkan puncaknya. Bu Ratmi pasti marah besar karena kirimannya kita netralisir. Kita tidak bisa hanya bertahan, Pak. Ruko ini harus dipagar total sebelum matahari terbenam lagi. Haris kemudian menaruh bungkusan kain kafan itu ke dalam sebuah kendi tanah liat. Bapak istirahat di dalam kamar. Jangan keluar sebelum saya panggil. Saya akan keluar sebentar mencari perlengkapan. Kita akan berperang malam ini. Saat Haris keluar ruko, ia melihat di kejauhan seorang wanita dengan kerudung hitam berdiri di balik pohon kamboja, mengawasi dengan mata yang membelalak lebar. Haris hanya tersenyum tipis dan bergumam, silakan kirim semuanya, nanti akan aku kembalikan tanpa sisa. Haris kembali ke ruko dengan membawa sebuah tas kresek hitam besar berisi garam krosok, lada hitam, dan beberapa butir jeruk nipis. Pak Baskoro masih terduduk lemas di sofa lantai bawah, wajahnya masih pucat, namun matanya menatap Haris dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus ketakutan. Riz, sebenarnya kamu ini siapa? Kamu bukan sekedar karyawan biasa yang cuma jago lipat kain, kan? Haris menghela nafas panjang. Ia duduk di lantai beralaskan sajadah yang mulai kusam. Saya minta maaf kalau selama ini saya diam, Pak. Saya memang cuma ingin hidup tenang, kerja dan kirim uang buat ibu di kampung. Tapi kalau sudah begini, saya tidak bisa tinggal diam melihat bapak dizolimi. Haris kemudian bercerita, sebelum merantau ke kota, ia menghabiskan 7 tahun di sebuah pondok pesantren tua di pelosok Jawa Timur. Bukan sembarang pesantren. Tempat itu dikenal sebagai tempat gemblengan rohani bagi mereka yang ingin mendalami ilmu hikmah. Guru saya selalu bilang, Riz,
Ilmu ini bukan untuk pamer, tapi untuk menolong. Saya pernah melihat yang lebih parah dari ini, Pak. Di kampung saya, ada orang yang perutnya kembung berisi paku payung hanya karena sengketa batas tanah. Ujar Haris datar, seolah hal mengerikan itu adalah berita cuaca biasa. Pak Baskoro menelan ludah. Lalu apa yang akan kamu lakukan malam ini? Apa kita harus lapor polisi? Tapi polisi mana percaya silet di dalam kain? Haris terkekeh sedikit, sebuah komedi pahit di tengah situasi genting. Polisi bagian apa, Pak? Bagian kriminal gaib. Yang ada kita malah disuruh ke rumah sakit jiwa. Tidak, Pak, ini urusan langit. Kita selesaikan dengan cara mereka. Haris mulai bergerak. Ia memotong jeruk nipis dan memerasnya ke dalam 4 sudut ruko sambil membaca doa-doa yang suaranya terdengar seperti dengungan lebah. Suasana ruko yang tadinya terasa sesak perlahan mulai terasa lebih ringan. Namun anehnya, suhu udara justru semakin menurun. Bapak tahu kenapa ruko ini dipilih Bu Ratmi untuk menghancurkan Bapak? Tanya Haris sambil menaburkan garam krosok di ambang pintu. Karena sepi, jawab Pak Baskoro ragu. Bukan hanya sepi, ruko belakang ini berdiri di atas jalur lintasan, istilahnya tusuk sate versi gaib. Makanya ruko ini lama kosong. Bu Ratmi itu pintar, dia memanfaatkan energi negatif tempat ini untuk memperkuat santetnya. Ibaratnya, dia cuma kirim satu setan, tapi setan di sini ikut membantu karena merasa ada teman. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari arah jendela lantai 2. Tok, tok, tok. Pak Baskoro terjengit. Siapa itu? Itu jendela tinggi sekali. Mana ada orang bisa mengetuk di sana? Haris tidak menoleh. Jangan dilihat, Pak. Itu cuma kurir yang mau mengantar paket. Biarkan saja dia capek sendiri. Haris kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak wangi non-alkohol. Ia mengoleskannya ke tiang-tiang utama ruko. Malam ini saya akan melakukan pagar gaib. Apapun yang Bapak dengar nanti malam, suara ledakan, suara orang menangis atau suara saya yang memanggil dari luar, jangan pernah buka pintu. Sekali pintu terbuka, sebelum subuh, pagar ini runtuh. Kamu mau di mana, Riz? Saya akan di tengah ruangan ini, Pak. Menjadi umpan sekaligus bentengnya. Bapak naik ke atas, mengaji saja sebisanya. Kalau tidak bisa, putar rekaman murotal dari HP yang keras. Sore itu saat matahari mulai tenggelam di balik deretan pohon Kamboja, warna langit berubah menjadi merah darah yang sangat pekat. Burung-burung gagak mulai hinggap di atap seng ruko, mengeluarkan suara parau yang menyayat hati. Haris mulai melepas bajunya menyisakan kaos dalam putih, lalu memakai sarung dan peci hitamnya. Perang dimulai, Pak. Bisik Haris saat kegelapan mulai menelan ruko belakang itu sepenuhnya. Di pasar lama, Bu Ratmi sedang duduk bersila di depan sebuah cermin besar yang permukaannya sudah tertutup kain hitam. Di tangannya ada sebilah keris kecil yang ia tusukkan ke sebuah boneka kain bermotif batik. Malam ini, Baskoro, malam ini kamu akan tahu rasanya mati tanpa menyentuh tanah. Gumamnya dengan tawa yang lebih mirip suara rintihan binatang. Malam itu komplek Niaga Sejahtera seolah lenyap dari peta dunia. Kesunyiannya tidak wajar, bahkan suara jangkrik pun tidak berani terdengar. Di dalam ruko, Haris duduk bersila di tengah ruangan yang hanya diterangi sebatang lilin putih di atas piring kecil. Di hadapannya ia meletakkan kendi berisi tanah kuburan kiriman Bu Ratmi yang tadi pagi ia amankan. Pak, jangan lupa, apapun yang terjadi jangan keluar dari kamar atas. Ingat, setan itu pintar akting, lebih hebat dari pemain sinetron. Pesan Haris terakhir kali sebelum ia memulai ritualnya. Pak Baskoro mengangguk gemetar, mengunci pintu kamar di lantai 2 dan segera menyetel rekaman ayat suci dari ponselnya dengan volume maksimal. Suara murotal itu menjadi satu-satunya pegangan nyawanya. Pukul 11 malam, lilin di depan Haris tiba-tiba bergoyang hebat meski tidak ada embusan angin. Suhu udara turun drastis sehingga nafas Haris mengeluarkan uap dingin. Tiba-tiba, dong, suara hantaman keras terdengar di pintu rolling door depan, seolah-olah ada truk yang menabraknya. Haris tidak bergeming. Ia memejamkan mata. Jemarinya memutar tasbih kayu koka dengan cepat. Mulutnya merapal doa hizib yang dikhususkan untuk perlindungan. Brak, brak, brak. Suara itu berpindah ke dinding samping.
suara cakaran kuku yang tajam terdengar menggores tembok dari arah luar, memanjang dari depan ke belakang. "Baskoro, keluar kamu. Baskoro, panas, panas." Sebuah suara parau, berat dan penuh kebencian memanggil-manggil dari arah tangga. Haris membuka matanya sedikit. Ia melihat gumpalan asap hitam merayap masuk dari celah bawah pintu. Asap itu perlahan memadat, membentuk sosok wanita tua dengan rambut gimbal yang menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya tidak rata, sebelah matanya melotot keluar sementara mulutnya terus mengeluarkan ulat-ulat kecil yang jatuh ke lantai. "Ini rupanya kurir Bu Ratmi," gumam Haris tenang. Ia mengambil segenggam lada hitam yang sudah didoakan dan melemparkannya ke arah asap tersebut. "Pulang, bukan di sini tempatmu." Seketika asap itu menjerit, suaranya melengking tinggi hingga memecah beberapa lampu neon di langit-langit ruko. Pecahan kaca berserakan, namun Haris tetap diam dalam posisinya. Di lantai atas, Pak Baskoro meringkuk di pojok tempat tidur. Ia mendengar suara Haris memanggilnya dari balik pintu kamar. Pak Baskoro, buka pintunya Pak. Saya luka Pak, tolong." Pak Baskoro hampir saja berdiri untuk membuka kunci, namun ia teringat pesan Haris. Setan itu pintar akting. Ia melihat ke arah celah bawah pintu. Haris asli sedang di bawah, dan Haris yang di bawah mengenakan sarung kotak-kotak hijau. Sementara itu, bayangan di bawah pintunya menunjukkan kaki yang tidak menapak dengan kuku yang panjang dan hitam. "Pergi kamu setan!" teriak Pak Baskoro sambil melemparkan bantal ke arah pintu. Puncaknya terjadi pada pukul 1 dini hari. Suasana ruko bergetar hebat seperti diguncang gempa kecil. Di luar, langit yang tadinya gelap mendadak memerah. Tiba-tiba, sebuah bola api sebesar kepala manusia meluncur kencang dari arah pasar lama menuju ruko tersebut. Haris merasakan serangan itu. Ia merentangkan kedua tangannya. "Ya Allah, jadikanlah ruko ini benteng yang tidak tertembus." Bam! Ledakan dahsyat terjadi di udara tepat di atas atap ruko. Pak Baskoro berteriak histeris, menyangka rukonya meledak. Namun bagi mata batin Haris, ia melihat bola api itu menghantam sebuah perisai cahaya berwarna putih keemasan yang menyelimuti ruko. Bola api itu pecah berantakan dan terpental kembali ke arah asalnya dengan kecepatan 2 kali lipat. "Alhamdulillah," bisik Haris dengan peluh bercucuran. Tubuhnya terasa lemas, namun aura gelap yang tadi menyesakan kini perlahan sirna, berganti dengan aroma harum bunga melati yang murni, bukan wangi klinik yang menusuk. Di kejauhan di sudut pasar lama terdengar suara teriakan histeris seorang wanita yang memecah kesunyian malam. Disusul suara benda pecah yang tidak henti-hentinya. Senjata itu telah pulang kepada pemiliknya. Gema ledakan di atas ruko itu perlahan memudar, menyisakan telinga yang berdenging dan bau belerang yang menggantung di udara. Haris masih terduduk bersila, namun nafasnya memburu seperti orang yang baru saja berlari maraton. Tubuhnya gemetar hebat. Melakukan perlawanan gaib tingkat tinggi seperti tadi, menguras energinya hingga ke sumsum tulang. Pak Baskoro, turun Pak. Sudah selesai," panggil Haris dengan suara yang parau dan lemah. Di lantai atas, Pak Baskoro perlahan membuka matanya. Ia masih meringkuk di pojok kamar dengan sarung yang menutupi kepala. Mendengar suara Haris, ia memberanikan diri membuka kunci pintu. Dengan kaki yang masih terasa agak kaku, ia menuruni tangga satu persatu. "Riz, kamu tidak apa-apa?" Pak Baskoro menghampiri Haris yang tampak pucat pasi. "Suara ledakan tadi itu apa? Saya pikir ruko ini dibom." Haris tersenyum tipis mencoba bercanda meski wajahnya tampak seperti mayat hidup. "Bukan bom Pak, itu paket retur. Karena alamat di sini sudah kita blokir pakai pagar gaib. Paketnya balik ke pengirim dengan ongkir 2 kali lipat." Pak Baskoro melihat sekeliling. Ruko itu berantakan. Pecahan lampu neon berserakan di lantai, dan kain-kain batik yang tadi sore ditata rapi kini sebagian terjatuh ke lantai. Namun aroma busuk dan hawa dingin yang mencekam itu telah hilang sepenuhnya. Ruangan itu kini telah lapang dan bersih. "Gila Riz, saya kira hal begini cuma ada di film horor atau cerita creepypasta," ujar Pak Baskoro sambil memunguti potongan kaca. "Tapi suara ledakan itu, apa warga sekitar tidak dengar?" "Itu ledakan energi Pak. Hanya orang-orang yang peka atau yang memang menjadi sasaran yang bisa dengar dengan jelas. Kalaupun ada warga yang dengar,
Paling mereka kira itu suara trafo PLN meledak. Indonesia, Pak. Hal begini selalu punya alasan logika untuk menutupi kenyataan gaibnya, jelas Haris sambil meneguk sisa air putih di gelasnya. Tiba-tiba suara sirine ambulan terdengar di kejauhan, membelah keheningan dini hari menuju arah pasar lama. Perasaan Pak Baskoro mendadak tidak enak. Ia teringat ancaman Bu Ratmi di telepon tadi sore. Riz, itu ambulan ke arah pasar. Sudah waktunya, Pak. Hukum alam tidak pernah salah alamat. Santet itu seperti bumerang. Kalau tidak kena sasaran, dia akan mencari jantung pemiliknya sendiri untuk hinggap, kata Hari sambil bangkit berdiri dengan tumpuan pada tembok. Tidak lama kemudian ponsel Pak Baskoro bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari salah satu pedagang di pasar lama yang masih terjaga. Isinya sebuah video singkat yang diambil dengan tangan gemetar. Dalam video itu tampak kerumunan orang di depan toko Bu Ratmi. Petugas medis sedang mengusung seseorang dengan tandu. Meski gelap, terlihat jelas sosok Bu Ratmi yang sedang kejang-kejang hebat. Yang mengerikan, mulutnya terlihat penuh dengan helai-helai rambut hitam panjang dan potongan-potongan silet yang keluar bersama darah segar. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan geraman binatang yang kesakitan. Astagfirullah. Pak Baskoro menutup mulutnya, hampir muntah melihat pemandangan itu. Dia benar-benar memakan senjatanya sendiri. Haris hanya menatap layar ponsel itu dengan iba. Itu resiko main api, Pak. Bu Ratmi lupa kalau rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dia mau mematikan rezeki Bapak, tapi malah nyawanya sendiri yang terancam. Pak Baskoro terduduk di kursi kayu. Rasa benci yang tadi sempat membuncah kini berubah menjadi rasa kasihan yang mendalam. Di ruko belakang yang sunyi itu, ia menyadari bahwa tembok-tembok beton ini bukan sekedar tempat usaha, tapi kini telah menjadi saksi bisu sebuah pertarungan iman dan kedengkian. Lalu sekarang kita harus bagaimana, Riz? Sekarang kita sholat subuh, Pak, mengucap syukur, dan besok kita buka toko seperti biasa. Jangan takut lagi. Pagar ini akan bertahan lama selama kita tidak memutus ibadah di sini, jawab Haris mantap. Pagi menyingsing dengan cahaya keemasan yang menembus celah-celah ventilasi ruko. Untuk pertama kalinya sejak pindah, Pak Baskoro merasakan tidur yang benar-benar nyenyak. Meski hanya 2 jam setelah subuh, tidak ada lagi mimpi disayat silet atau dikejar bayangan hitam. Namun ketenangan itu terus terusik oleh bayangan video kiriman dari pasar semalam. Riz, saya tidak tenang. Rasanya ada yang mengganjal di hati, ujar Pak Baskoro sambil menyeruput teh hangat yang dibuatkan Haris. Haris yang sedang menyapu sisa-sisa pecahan kaca lampu menoleh. Masalah Bu Ratmi, Pak. Wajar, Bapak itu orang baik, makanya nurani Bapak bicara. Sekitar jam 10 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan ruko sepi itu. Seorang pria parubaya dengan wajah kusut dan mata sembab turun dari mobil. Pak Baskoro mengenalinya. Itu adalah Pak Dharma, suami Bu Ratmi, yang selama ini dikenal pendiam dan sering meminta maaf secara tersirat atas kelakuan istrinya. Pak Dharma masuk ke ruko dengan langkah gontai, lalu tiba-tiba bersimpuh di depan Pak Baskoro. Pak Bas, saya mohon maaf, maafkan istri saya, isak Pak Dharma, suaranya pecah. Ratmi kritis di rumah sakit, dokter bingung secara medis, ususnya penuh luka sayatan, dan ada benda asing yang tidak masuk akal di tenggorokannya. Tapi dia terus mengikau nama Bapak. Dia bilang dia mau minta ampun. Pak Baskoro tertegun. Haris yang berdiri di belakang majikannya hanya menatap dengan pandangan tajam namun tenang. Dia sudah mengakui semuanya, Pak Bas, lanjut Pak Dharma sambil menyodorkan sebuah bungkusan kecil berisi sisa-sisa kemenyan dan kain batik yang sudah dicoret-coret dengan darah. Dia yang mengirim semuanya. Dia iri karena setelah Bapak pindah pun pelanggan tetap mencari Bapak, sementara toko kami makin sepi karena dia terlalu fokus pada dukun daripada dagangan. Pak Baskoro menghela nafas panjang. Ada rasa sesak yang perlahan menguap dari dadanya. Pak Dharma, bangunlah. Tidak perlu begini. Saya sudah maafkan, bahkan sebelum Pak Dharma datang ke sini. Haris mendekat lalu berbisik kepada Pak Dharma. Pak, sampaikan pada Bu Ratmi, kalau dia mau sembuh, dia harus membuang semua jimat di rumahnya dan berjanji tidak akan menyentuh ilmu hitam lagi. Kalau tidak, titipan yang kembali ke tubuhnya itu tidak akan pernah bisa keluar oleh dokter manapun.
Pak Dharma mengangguk cepat, seolah mendapat secerca harapan. Sebelum pulang, ia sempat berujar, "Terima kasih Pak Bas, ternyata benar kata orang. Rezeki itu seperti air, meski dibendung di satu tempat, dia akan mencari jalan lain untuk mengalir. Istri saya salah arah, dia mencoba membendung air dengan api." Setelah Pak Dharma pergi, suasana ruko terasa lebih ringan. Pak Baskoro menatap Haris dengan mata berkaca-kaca. "Haris, saya sadar sekarang. Selama ini saya hanya fokus menyelamatkan bisnis saya. Saya lupa kalau musuh saya pun sebenarnya adalah korban dari hatinya sendiri yang sakit." "Ikhlas itu kuncinya, Pak," sahut Haris sambil tersenyum. "Kalau Bapak sudah ikhlas, sekarang sekuat apapun tidak akan punya cantelan untuk menempel di jiwa Bapak. Santet itu seperti debu. Kalau hati kita basah dengan doa dan syukur, debu itu tidak akan bisa terbang masuk." Hari itu, Pak Baskoro membuat keputusan besar. Ia mengambil beberapa lembar kain batik terbaiknya, lalu meminta Haris mengantarkannya ke panti asuhan di dekat komplek tersebut sebagai rasa syukur. Ia sadar, benteng terkuat sebuah usaha bukanlah satpam atau pagar gaib, melainkan doa-doa dari orang yang merasa terbantu oleh rezeki yang ia miliki. Namun di tengah kelegaan itu, Haris masih sesekali menatap ke arah pohon kamboja di belakang ruko. Ia tahu, meski urusan dengan Bu Ratmi selesai, ruko ini masih menyimpan rahasia-rahasia lama yang mungkin suatu saat akan menuntut perhatian. Bulan-bulan berlalu sejak malam yang mencekam itu. Komplek Niaga Sejahtera yang dulunya dianggap sebagai zona mati karena lokasinya yang terpencil di bagian belakang, perlahan mulai menunjukkan denyut kehidupan. Namun ruko Pak Baskoro tetaplah yang paling unik. Tidak ada papan iklan neon yang berkedip terang. Hanya sebuah papan kayu jati bertuliskan batik tulis Sangkan Paraning yang tergantung elegan di depan pintu. Anehnya, setiap pengunjung yang masuk ke dalam ruko selalu mengatakan hal yang sama. "Kok di sini adem banget ya, Pak?" Padahal Pak Baskoro hanya menggunakan kipas angin plafon biasa. Mereka merasa seperti masuk ke dalam sebuah oase di tengah teriknya cuaca kota yang berpolusi. Pak Baskoro kini tampak lebih segar. Garis-garis kecemasan di wajahnya telah hilang, digantikan oleh senyum tulus yang sering ia bagikan kepada siapa saja. "Riz, lihat ini," ujar Pak Baskoro sambil menunjukkan buku catatan penjualannya. "Orderan bulan ini penuh sampai akhir tahun. Bahkan ada butik dari Belanda yang minta dikirim sampel motif sekar jagat kita." Haris yang kini sudah tidak lagi hanya menjadi pengangkat kain, duduk di meja kasir sambil menyesap kopi. Ia telah diangkat menjadi manajer operasional sekaligus orang kepercayaan Pak Baskoro. Penampilannya masih sama, sederhana, dengan kaos polo dan sarung yang selalu tersampir di pundaknya jika ia sedang santai. "Alhamdulillah Pak, rezeki kalau jalannya sudah bersih memang larinya lebih cepat daripada mobil balap," gurau Haris. Kabar dari pasar lama menyebutkan bahwa Bu Ratmi akhirnya selamat, meski ia harus kehilangan sebagian besar fungsi pita suaranya akibat luka dalam yang misterius. Ia memutuskan untuk menjual tokonya dan pulang ke kampung halaman untuk bertobat. Pak Dharma, suaminya, sempat mengirimkan pesan singkat berisi ucapan terima kasih karena Pak Baskoro tidak menuntut secara hukum atas segala teror yang pernah dilakukan istrinya. "Saya tidak mau memelihara dendam, Riz. Dendam itu seperti memakan racun tapi berharap orang lain yang mati," ucap Pak Baskoro bijak. Malam itu setelah semua pelanggan pulang, Pak Baskoro mengajak Haris duduk di lantai atas ruko yang kini sudah disulap menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi Haris. Dari jendela mereka bisa melihat pohon kamboja tua di belakang ruko. Pohon itu tidak lagi terasa menyeramkan, justru bunganya yang putih sering berjatuhan dan menebarkan aroma wangi alami. "Riz, saya tahu kamu bukan hanya menjaga toko ini dari pencuri atau saingan bisnis." Pak Baskoro menatap Haris dalam-dalam. "Setiap malam saya dengar kamu masih sering bangun jam 2 pagi untuk mengaji di bawah." Haris tersenyum tipis menatap ke arah gelapnya pepohonan di luar. "Ruko ini punya sejarah panjang, Pak. Sebelum komplek ini dibangun, ini adalah tanah keramat. Saya hanya memastikan mereka yang ada di sini tidak mengganggu, dan kita juga tidak mengganggu mereka. Kita hidup berdampingan, Pak. Yang penting, hati kita tetap terpaut pada Yang Maha Kuasa." Haris memang telah menjadi penjaga dalam arti yang sebenarnya.
Ia bukan hanya ahli dalam membedakan kualitas malam, lilin batik, tetapi ia juga ahli dalam menjaga keselamatan spiritual tempat itu. Di bawah bimbingannya, Pak Baskoro rutin mengadakan pengajian kecil setiap malam Jumat, mengundang anak-anak yatim dan tetangga sekitar. Hal ini secara tidak langsung mengubah energi negatif ruko tersebut menjadi magnet kebaikan. Kisah benang gaib di ruko belakang pun menjadi legenda urban yang positif di kalangan pedagang. Bukan lagi tentang kengerian santet, melainkan tentang bagaimana sebuah kejujuran dan benteng doa mampu mengalahkan segala bentuk kedengkian. Pak Baskoro menyadari rezeki yang ia dapatkan kini bukan hanya sekedar uang, melainkan kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan kain sutra termahal sekalipun. Di ujung komplek niaga yang sepi itu, benang-benang takdir telah menenun sebuah cerita indah tentang kesabaran, perlindungan, dan keikhlasan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.